Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab kenapa mantan belum kunjung membuka blokirnya, meski sebenarnya dia sangat menginginkannya. Ya, jadi Anda sudah diblokir selama berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Ya, nah, mesti ada sebab kenapa hingga hari ini mantan tidak kunjung tergerak untuk membuka blokirnya, ya, terhadap akun-akun media sosial yang Anda miliki. Nah, sebabnya yang pertama, karena ada tekanan dari orang tua yang dia tidak sanggup dan dia tidak berdaya untuk bisa melawan itu. Jadi pada seorang manusia dewasa, ada orang yang memang dia memiliki independensi, ya, untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi juga tidak sedikit loh ya, biarpun usianya sudah dewasa, misal sudah 30 tahun itu kan sudah matang sekali. Tapi memang karakternya, tipenya memang anak mama. Dia tidak memiliki independensi apapun. Semuanya manut. Walaupun untuk pilihan yang diambilkan dalam hidupnya, dia sebenarnya menderita. Dia tidak suka kuliah pada program studi yang sama dengan apa yang ditekuni oleh orang tuanya. Orang tua kan biasanya begitu ya. Kalau mereka insinyur, mereka juga pengen anak-anaknya meneruskan apa yang sudah mereka rintis. Misal insinyur bidang teknik sipil, punya bisnis sebagai kontraktor, bangun rumah ya. Jadi kontraktor itu yang membangun rumah itu. Karena sering juga tuh diplesetkan orang kontraktor itu yang pindah-pindah kontrakan. Ya. Nah, jadi kontraktor punya baik itu CV ataupun PT begitu ya. Dan dia ingin anak-anaknya yang meneruskan. Nah, maka sejak kecil anak-anak tadi diarahkan untuk bisa menempuh program studi seperti yang dijalani oleh orang tuanya, ya. Orang tuanya dokter, ya, pengen anaknya juga jadi dokter, ya, biar apa yang sudah dibangun ini bisa dilanjutkan. Coba tuh kalau dokter gigi itu, alat-alatnya kan mahal tuh. Kalau sampai tidak ada penerus anaknya juga yang jadi dokter gigi, kan alat-alat praktek tadi jadi eman-eman, ya. Jadi begitulah umumnya orang tua kepada anak. Tapi ada anak yang memang dia punya independensi sejak kecil. Kalau dia suka, dia akan jalani. Kalau dia tidak suka, dia bilang tidak suka. Nah, tetapi mungkin saja ya, mantan Anda termasuk yang tipe anak mama tadi. Biarpun usianya sudah dewasa, tetapi dia tidak berdaya, berada di dalam tekanan orang tuanya, ya. Jadi jangan lagi berkomunikasi dengan Anda. Kalau sampai berkomunikasi dengan Anda, maka mantan akan disebut oleh orang tuanya sebagai anak yang durhaka. Ya sudah, selesai itu. Pada anak yang punya independensi, dia cari definisi durhaka itu yang seperti apa. Ya,
durhaka terhadap orang tua itu definisinya yang seperti apa? Apakah menjadi durhaka juga kalau kemudian berkomunikasi, bersilaturahmi dengan orang bukannya bermusuhan, itu justru tidak masuk surga. Nah, itu pada orang yang memiliki independensi, dia akan cari tahu, dia akan bertanya, benar nggak nih orang tua nyuruh bermusuhan dengan seseorang yang dia cintai? Bermusuhan loh ya, tidak boleh berkomunikasi. Padahal saling mendiamkan lebih 3 hari itu masuk neraka. Ini mau manut yang mana? Tetapi pada anak yang tidak punya independensi, ya begitu dibilang anak durhaka, sudah selesai. Maka dia tidak akan atau belum berani untuk membuka blokirannya terhadap Anda, walaupun mungkin kerinduan di dalam hatinya juga teramat sangat besar. Jawabannya karena dia tidak memiliki independensi untuk bisa mengambil pilihan di dalam hidupnya. Nah, Anda juga harus paham ya, bahwa independensi itu akan lahir seiring dengan kemandirian. Jadi kalau kita mandiri secara finansial, ya, jadi bahkan sebelum lulus kuliah pun kan banyak juga tuh yang sudah lepas dari tanggung jawab finansial orang tua. Orang tuanya sudah tidak pernah ngirimi karena dia sudah punya pekerjaan, sudah punya income sendiri. Bahkan kadang-kadang income-nya jauh lebih besar daripada gaji bulanan orang tuanya. Ya, jadi independensi itu akan lahir seiring dengan kemandirian secara finansial. Ketika orang belum mandiri secara finansial, rumah masih ngikut orang tua. Kalaupun sudah beda rumah, tetap saja yang ditempati adalah aset milik orang tuanya. Ya, mobil masih pakai milik orang tua dan seterusnya. Ya sudah, tidak memiliki independensi apapun. Karena begitu mengambil langkah beda dengan orang tua, harus siap-siap nih, kenikmatan dan kenyamanan berbagai fasilitas ini akan diambil. Ya, beda kan dengan orang yang rumah dia sendiri. Tidak ada campur tangan, tidak ada bantuan dari orang tuanya untuk membeli rumahnya. Kendaraan dia beli sendiri. Biaya kuliah bahkan dia biayai sendiri. Bahkan orang tuanya dia kirimi setiap bulan, dia kasih jatah ini untuk jajan, beli obat, dan seterusnya. Itu independensinya biasanya luar biasa. Bahkan orang tuanya yang kemudian akan dia tekan untuk manut dengan pilihan yang dia miliki. Ya, jadi pada profil anak yang mandiri begini kan orang tua takut sekali itu sampai kehilangan ya. Karena setelah mereka tua, anak-anak yang seperti ini juga sumber keuangan yang akan menopang usia tua mereka. Kelak lah kalau kemudian bermasalah dengan anak yang kuat secara finansial, kan rugi. Jadi orang tua jadi manut tuh, karena faktor keunggulan si anak dalam aspek finansial ya. Nah, faktor yang kedua ya, karena mungkin masih ada trauma yang cukup membekas dari perpisahan dengan Anda kemarin, yang dia membutuhkan waktu untuk memulihkannya. Jadi contohnya setiap komunikasi itu keras ya, benturannya, perdebatannya teramat sangat keras, teramat sangat besar begitu ya. Kalau sudah ribut itu orang sak kampung tahu semua. Kalau sudah rame, orang sak dunia ngerti semua di media sosial. Sehingga mungkin dia kerja di pabrik, ditanya oleh bosnya, ini kok saya baca di Facebook pasanganmu kok seperti ini, wah itu. Sehingga kemudian walaupun cinta di dalam hatinya besar, dia membutuhkan waktu untuk bisa bangkit dari traumanya, untuk kembali berkomunikasi dengan Anda.
Nah, disitulah Anda mungkin harus segera introspeksi diri dan belajar untuk berubah. Ya, kita ini kan selalu mengatakan, ya kalau cinta dengan saya, maka harus mencintai saya apa adanya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Karena apa? Karena dia tidak sanggup mencintai dengan apa adanya seperti diri kita. Dia juga ingin kita beradaptasi dengan gaya dan harapan dia. Ya, jadi waktu itu akan menjadi penyembuh yang paling efektif terhadap trauma sebuah perpisahan. Ya, nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling rumit karena di sisinya ada orang yang ketiga yang menyebabkan Anda berpisah dengan dia. Ya, jadi bisa jadi sekarang dia mulai melihat berbagai sisi kelemahan, ya, kekurangan dari orang ketiga tadi, kerinduan kepada Anda membesar, dia mulai membandingkan untung dan ruginya, ya, terus running dengan orang ketiga tadi. Tapi orang ketiga ini controllingnya terhadap mantan sedemikian ketatnya, ya, tiap hari handphonenya dicek dari pagi, siang, sore, malam, ya, untuk melihat ada komunikasi dengan Anda atau tidak. Ya, kalau sudah faktor orang ketiga seperti ini, ya tentu jawabannya butuh waktu yang lebih lama lagi sampai mantan memiliki keberanian yang lebih besar, ya, tekad yang lebih kuat untuk meninggalkan orang ketiga tadi, ya, setelah mungkin dalam relasi yang mereka jalani konfliknya semakin tumbuh membesar dari waktu ke waktu, ya. Nah, sekarang nih, apa yang bisa Anda lakukan dalam masa-masa menunggu ini? Tentu jawabannya Anda harus menjadi profil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, Anda harus menjadi profil yang menyadari betul bahwa sebuah perpisahan itu terjadi kan tidak hanya kesalahan si mantan ini, walaupun mungkin kesalahan dia kontribusinya paling besar. Ya, tapi kita juga punya kontribusi kesalahan lah di sana, ya. Jadi misal kenapa dia sampai berpaling kepada orang ketiga? Mungkin karena kita terlalu kucel, ya. Kenapa dia sampai berpaling kepada orang ketiga? Karena kita kurang melakukan kontrol terhadap dia, sehingga dia terlalu bebas berinteraksi dengan siapapun, ya. Jadi sebuah perpisahan itu, ya, selalu ada kontribusi dari kedua belah anak manusia ini, walaupun yang satu mungkin lebih besar, yang satu lebih kecil. Dan orang yang mau menyadari kesalahannya adalah orang yang akan lebih baik dan lebih sukses di kemudian hari. Ya, nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, kullu ibni adama khata'u wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.